Dari pengungkapan tersebut didapatkan barang bukti kurang lebih 66 karung berisi 1,196 ton sabu. Inilah wajah Kepolisian Republik Indonesia yang terbaru, penegak hukum yang mampu menjadi pelindung dan pengayom masyarakatnya. Sebagai abdi negara, Polri telah hadir di tengah masyarakat. Sebagai bukti, negara hadir untuk bangsa Indonesia. Bukan sekedar slogan Polri presisi, Kapolri meminta semua jajarannya bersikap bijaksana dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Presisi yang dimaksud Kapolri Jenderal Listio Sigit adalah polisi yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan, membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Semangat transformasi ini merupakan hasil perenungan terhadap tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri pada zaman modern, baik perkembangan media sosial, pelayanan publik, maupun cita-cita Polri yang ingin semakin dicintai masyarakat. Dan upaya transformasi ini tercatat setapak perubahan Polri, merupakan catatan pencapaian 1 tahun Polri presisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengemban amanah untuk menjadikan Polri sebagai sebuah organisasi yang unggul dan mentransformasikan Korps Bayangkara menjadi sebuah institusi yang bisa menjawab perubahan zaman yang makin cepat. Dan upaya ini diapresiasi oleh banyak kalangan. Arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit juga tak mungkin berhasil jika tak diikuti pelaksanaannya di tingkat nasional maupun daerah, bahkan hingga kepolisian resort dan sektor. Restorasi Justice merupakan langkah lain yang dilakukan oleh Kapolri dalam upaya pembenahan dengan melakukan transformasi Polsek dan Babin Kamtibmas. Polsek dijadikan basis resolusi, sedangkan Babin Kamtibmas diandalkan sebagai pusat informasi dan pemecah masalah bagi masyarakat. Transformasi di level Polsek dan Babin Kamtibmas dinilai penting lantaran keduanya merupakan kepanjangan tangan Polri yang paling dekat dengan masyarakat. Restorasi Justice tak akan melemahkan citra Korps Bayangkara sebagai penegak hukum. Jadi silakan semuanya dapat di restoratif justice, namun ada klausul-klausul tertentu yang tidak dapat di restoratif justice. Yang pertama itu terkait dengan berhubungan dengan nyawa. Artinya kalau misalnya dengan nyawa meninggal, kemudian pembunuhan, itu mohon maaf tidak bisa di restoratif justice. Kemudian yang kedua terkait dengan teroris, itu tidak dapat. Kemudian yang ketiga narkoba, kemudian yang keempat yang berpotensi pada konflik sosial. Itu 4 hal tadi yang menjadi larangan saya untuk tidak dapat di restoratif justice di tingkat desa. Meraih kepercayaan masyarakat tentu bukanlah hal yang mudah. Untuk meluruskan stigma negatif terhadap citra kepolisian, cara paling tepat adalah dengan memperbaiki kinerja, bersifat lebih terbuka dan interaktif. Sejumlah langkah untuk meraih kepercayaan masyarakat pun masif dilakukan. Kadangkala kebaikan-kebaikan kecil yang banyak terekam oleh masyarakat seolah terhapus begitu saja. Berganti gambar wajah garang yang menjadi stigma masyarakat terhadap polisi dalam menangani permasalahan. Polisi yang presisi akan menjadi solusi dalam penanganan konflik yang masih terus mengejala, bahkan mungkin mengakar di berbagai wilayah NKRI. Setiap perubahan membutuhkan usaha keras dan komitmen seluruh pihak baik pimpinan dan anggota pada setiap lini. Itu semua telah menjadi visi transformasi dari seluruh anggota Polri. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang bertugas dimanapun seluruh anggota Polri berada yang telah bekerja keras dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi, sehingga sampai saat ini kita dalam kondisi yang cukup bagus atau cukup terkendali dalam upaya kita untuk menjaga stabilitas Kamtibmas. Sampai dengan malam ini tentunya dihadapkan dengan kondisi situasi yang tidak menentu, ditambahkan dengan
berbagai macam tugas-tugas tambahan, namun seluruh rekan-rekan anggota tetap semangat. Dan dalam kesempatan ini tentunya saya selaku Kapolri mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi-tingginya.